Ya, shalom. Sekarang kami ada di Gunung Nebo ya. Gunung Nebo. Gunung di mana Musa Tuhan izinkan melihat tanah perjanjian. Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian karena dalam bilangan pasal 17 Musa tidak menjaga kekudusan Allah sehingga membuat dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Dan di tempat inilah Musa dapat melihat tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ini adalah gaibnya. Pemajit dari langsung kah? Kita mau berkumpul di sini. Jadi nanti turun sendiri kamu. Kenal di dunia. Kita mau berkumpul di sini supaya nggak kepanasan, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya boleh. Kalau ada angin ini bahaya ini. Nah, Mina itu nak. Masuk itu nak. Udah mama nak. Ya masih ya, bisa duduk di sini. Ya, kita tinggal di puncak. Siapa? Ibu kalau mau duduk di sini bisa di sini. Ya di belakangnya. Sini Mama Daniel. Bisa di situ juga bisa. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang ke Gunung Nebo yang tingginya 830 meter atas permukaan laut. Ibu bisa dengarin saya kan di? Oke, keren. Bapak Ibu, Phuket ini sekarang punya gereja Fransiskan yang pusatnya sekarang Italia, Bapak Ibu. Mereka datang ke sini pada tahun 1930 dan mereka beli dua gunung. Gunung ini atau Phuket ini, Phuket Nebo, dan Phuket lain sejauh sekitar 10 km namanya Al-Muqayyad. Dan Bapak Ibu, mereka pada saat ambil keputusan beli dua Phuket tersebut, mereka baca catatan salah satu peziarah, dia wanita namanya Igaria. Pasti Bapak Ibu sudah dengarin nama Igaria, karena Bapak Ibu beliau pada saat berziarah ke mana aja, beliau nulis apa yang dia lihat atau apa yang dia mengalami di tempat itu. Ziaratnya itu di abad 5 Masehi. Jadi Bapak Ibu, Igaria sudah nulis bahwa pada saat beliau sudah sampai Gunung Nebo, dia lihat orang lokal yang Byzantium pada saat itu beribadah dalam gereja namanya Gereja Memorial Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu, setelah gereja Fransiskan beli di abad 19 tahun 1930, mereka mulai digali di tempat ini. Akhirnya ketemu runtuhan gereja yang sudah dibangun di abad 4 Masehi, Bapak Ibu. Abad 4 Masehi sangat penting sebenarnya di daerah-daerah Timur Tengah. Karena sebelumnya agama resmi di sini adalah animisme, Bapak Ibu. Karena daerah ini di kawasan atau dikontrol oleh Kekaisaran Romawi pada saat mereka agamanya animisme. Setelah Konstantin dan ibunya Helena memeluk agama Kristen, baru agama resmi di sini menjadi agama resmi adalah Kristen. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jadi mereka sudah ketemu reruntuhan gereja dan biara, dan Bapak Ibu sudah ambil keputusan atau memastikan bahwa tempat ini adalah Phuket Nebo. Terus yang kita ke sini karena Phuket Nebo merupakan tempat terakhir untuk Nabi Musa, tempat di mana Nabi Musa memandang ke tanah Kanaan, tempat wafatnya Nabi Musa di sini, atau pemandangan terakhir lihatnya pada saat beliau berdiri di Gunung Nebo. Itu pentingnya Bapak Ibu, itu wownya Gunung Nebo. Jadi Bapak Ibu,
Tempat ini tetap diziarah oleh orang Kristen yang lagi pilgrim sampai tahun atau tanggal 20 Maret tahun 2000. Pada saat itu Paus Yohanes Paulus II beliau datang ke sini dan meresmikan 5 tempat ziarah di Jordan. Salah satunya adalah Gunung Nebo. Jadi pada saat datang ke sini, Gereja Fransiskan yang punya tempat ini sudah kerjasama beberapa artis dari Italia, bawa batu kapur dari sebenarnya bawah, terus sebenarnya pahat batu tersebut, dan Bapak Ibu taruhnya di sini untuk menghargai Paus Yohanes Paulus II. Bapak Ibu, bentuknya kayak Alkitab. Ini kalau lihat ada halaman di sebelah kanan, halaman di sebelah kiri, betul? Jadi bentuknya kayak Alkitab. Tengahnya Bapak Ibu kalau lihat ada beberapa muka atau wajah. Wajah-wajah ini wajah yang sudah sebenarnya sampel orang atau sampel agama yang sudah tersebut dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, termasuk agama Islam juga Bapak Ibu. Jadi kalau lihat dari bagian atas ada Yesus Kristus, ada Abraham, ada Musa, dan kalau lihat Bapak Ibu ada muka yang bentuknya atau wajah yang bentuknya gak terlalu jelas, betul? Kalau lihat yang ketiga itu karena itu wajahnya seharusnya wajahnya Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu bentuknya enggak terlalu jelas karena dalam agama Islam tidak boleh membentuk atau menggambarkan wajah Nabi Muhammad. Terus Bapak Ibu kalau lihat di sini ada beberapa nama yang sudah diukir di sini. Kalau bisa lihat beberapa nama, ini nama-nama martir sebenarnya Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah wafat di abad 1, 2, 3 sampai tengahan abad 4 Masehi. Dulu Bapak Ibu karena agama resmi di sini adalah animisme, jadi orang tidak boleh memeluk agama Kristen sama sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang Kristen kalau mau beribadah biasanya dalam gua-gua, sembunyi dalam gua-gua. Itu kenapa Bapak Ibu ada bentuk ikan antara orang Kristen, dan itu bentuk ikan kalau lihat di sini. Kenapa Bapak Ibu? Mereka menciptakan sampel kayak ikan supaya kenalan. Kalau saya sama orang bapak ini sudah ada ikan, sampel ikan, berarti kita berdua seiman. Jadi bisa berani ngomong, berani ada ibadah bareng. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, dari situ mereka ambil sampel ikan dan sekarang menjadi sampel agama Kristen sebenarnya. Terus di situ ada beberapa nama kalau lihat yang ditulis orang yang bantu untuk membuat tempat ini dan merenovasikan tempat ini, yang kasih donasi dan yang lain. Bapak Ibu kalau lihat di sebelah situ ada, ini cuma memorial ya, memorial untuk kuburannya Nabi Musa. Karena Bapak Ibu sesuai cerita yang sudah tersebut dalam Perjanjian Lama, Nabi Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri, dan tempat wafatnya Nabi Musa di tanah Moab, tapi enggak diketahui atau persis kuburannya di mana. Sampai hari ini kami enggak tahu kuburannya di mana. Dan Bapak Ibu ada beberapa teori. Yang pertama, diangkat ke surga jadi enggak ada badan sama sekali. Teori yang kedua, Tuhan merahasiakan sebenarnya kuburannya Nabi Musa. Alasannya kenapa? Banyak pendeta dan romo-romo ngomong mengenai alasannya Tuhan merahasiakan. Ada yang bilang supaya orang nggak lupa sama Tuhan, mulai menyembah kuburan ini. Ngerti Bapak Ibu? Ini salah satu teori yang sangat terkenal. Tapi apakah benar, nggak benar, itu nggak ada yang pasti begitu Bapak Ibu. Terus ditulis di situ nama-nama Gunung Nebo, kayak Gunung Nebo, makam Nabi Musa, dan Bapak Ibu Siaga. Dan saya suka tambah nama yang keempat adalah Pisgah. Pisgah sebenarnya Bapak Ibu dalam Alkitab
pada saat Tuhan berfirman ke Musa untuk naik atas Gunung Nebo, atas tempat atau titik yang paling tinggi, namanya Pisgah. Jelas? Ini sesuai Alkitab. Jadi Ya, Bapak Ibu, Pisgah itu tempat yang paling tinggi yang atas Gunung Nebo. Jelas sampai sekarang? Jelas. Mana yang lebih bagus, saya atau Hadi? Inilah Gunung Nebo. Yo, mari. Gue itu suka lihat kamu. Kuburan Nabi Musa. Ya. Kita akan mengelilingi